Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, dalam hal ini akan memaparkan tentang review 2 jurnal yang berjudul Konsep Dasar Biaya. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas kelompok mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Bambang Supeno, SPD, MM. Kami perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 2 orang. Buat kalian yang ingin download materi ini, link ada di bawah deskripsi. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Sri Astuti, NIM 20611011172. Yang kedua, Yerlina, NIM 20611011174. Baiklah, kami akan memulai untuk mereview 2 jurnal internasional yang berjudul 1. Perencanaan strategis dan penganggaran di pemerintahan daerah. 2. Bagaimana perencanaan dan penganggaran modal meningkatkan kinerja UKM. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami yaitu kelompok 6 untuk memaparkan tentang konsep dasar biaya, di mana kami mereview 2 jurnal, yaitu jurnal pertama yaitu perencanaan strategi dan penganggaran di pemerintahan daerah, kemudian jurnal kedua yaitu bagaimana perencanaan dan penganggaran modal meningkatkan kinerja UKM. Latar belakang, di mana latar belakang pada jurnal pertama yaitu krisis keuangan global secara dramatis mempengaruhi banyak negara maju dan berkembang, menjadikan posisi fiskal yang rentan dan melemahkan struktur keuangan, kemudian mendorong pengakuan tentang perlunya sistem reformasi PFM atau Public Financial Management. Banyak negara belajar dari negara lain yang berhasil, yaitu contohnya salah satunya adalah negara Turki yang pernah mengalami ketidakseimbangan makroekonomi pada tahun 1990-an karena mengalami kegagalan disiplin fiskal dan keuangan publik, inflasi yang tinggi, memburuknya neraca transaksi dan ketidakseimbangan pergerakan modal dan kerentanan sektor perbankan. Ini telah memperkenalkan keuangan publik yang sehat dengan reformasi PFM pada tahun 2000. Reformasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari konsolidasi fiskal. Tidak hanya membuat kontribusi yang luar biasa terhadap pengurangan dari defisit anggaran dan stok utang, tetapi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada dekade tahun 2000-an. Perekonomian Turki ini mengalami kontraksi ekonomi akibat berbagai perubahan baik eksternal maupun internal. Kemudian latar belakang kedua pada jurnal kedua yaitu UKM. Perusahaan kecil dan menengah umumnya dipandangkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan dianggap memainkan peran penting dalam inovasi, teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Win dan Main juga berpendapat bahwa UKM berada pada posisi yang tepat untuk bereaksi terhadap globalisasi, tantangan globalisasi untuk meningkatkan persaingan pasar saat kita memasuki milenium berikutnya. UKM juga menjadi lebih inovatif, fleksibel, dan berwirausaha yang memungkinkan mereka untuk bereaksi dengan cepat terhadap peluang dan ancaman. Adapun tujuan dalam jurnal ini adalah untuk membantu mengidentifikasi tantangan dan merancang dan menerapkan reformasi PFM berkelanjutan sebagai gambaran tantangan yang dihadapi dan kemajuan yang dicapai di Turki yang relevan dan menarik bagi negara berkembang lainnya yang menghadapi hal serupa. Kedua yaitu untuk menganalisa hubungan antara intensitas perencanaan strategi, tujuan bisnis, kinerja yang dirasakan, perubahan dalam lingkungan bisnis, dan penggunaan teknik penganggaran modal. Kemudian tujuan penelitian kedua yaitu membantu kita memahami bagaimana perusahaan kecil yang menengah mengembangkan rencana strategi mereka. Adapun alat uji data yang dilakukan pada jurnal ini adalah 1. Uji perkembangan teoritis dan pengalaman praktis. 2. Alat analisis kuantitatif karena mengemukakan fenomena yang ada serta hubungan-hubungannya. Hasil penelitian, Turki melakukan reformasi PFM yang komprehensif antara lain 1. Disiplin fiskal dan stabilitas makroekonomi sebagai bagian dari konsolidasi fiskal. 2. Melakukan sistem kontrol sesuai dengan standar internasional dan praktek UE. 3. Ruang lingkup anggaran diperluas melakukan efisiensi proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. 4. Mengadopsi teknik akuntansi dan pelaporan modern dan membuat pengakuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dan kepatuhan publik yang lebih besar dalam alokasi sumber daya publik. 5. Membuat peraturan pengelolaan utang
pengadaan publik, reorganisasi hubungan antar pemerintah, dan audit. 6. Restrukturisasi pengelolaan aset dan aset publik yang efisien. Pengelolaan utang, fragmentasi undang-undang peminjaman dihilangkan. 7. Pemerintahan daerah dilengkapi dengan tugas dan wewenang baru sesuai oleh undang-undang yang berlaku. 8. Mempertimbangkan kembali hubungan antara pemerintah. Adapun hasil dari penelitian jurnal kedua yaitu UKM disarankan mengadopsi berbagai tujuan ke dalam proses perencanaan strategis mereka dengan peningkatan laba yang dianggap sebagai tujuan yang paling penting, diikuti oleh pertumbuhan penjualan. UKM dapat belajar teori dan praktis strategis manajemen yang didapat dari bisnis besar dimulai dari membentuk kerangka kerja. UKM harus melibatkan perencanaan strategis terperinci, juga memperhatikan berbagai hal termasuk pelanggan, pemasok, karyawan, dan masyarakat luas. Lingkungan dan pesaing pasar. Menempatkan impor yang lebih tinggi pada berbagai tujuan perusahaan, khususnya tujuan kualitatif dan yang lebih konsisten melalui pandangan pemangku kepentingan perusahaan. Nah, kesimpulan dari review 2 jurnal, yang pertama adalah pembentukan manajemen keuangan yang baik membutuhkan pengembangan dan perbaikan yang berkelanjutan. Hal ini juga dapat menumbuhkan tata pemerintahan yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana publik. Manajemen risiko harus terintegrasi antara manajemen kas dan utang dan harus mencakup semua jenis risiko yang dihadapi dan harus fokus pada pengembangan kerangka kerja pengelolaan aset dan kewajiban untuk mengelola risiko jangka panjang secara holistik dengan lebih baik. Nah, pada kesimpulan jurnal yang kedua yaitu 1. Profitabilitas yang dirasakan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi secara positif terkait dengan detail perencanaan menunjukkan bahwa perencanaan strategis adalah komponen kunci yang meningkatkan kinerja. Kedua, best practice termasuk penerapan teknik manajemen yang digunakan dalam bisnis besar telah dilihat oleh pembuat kebijakan sebagai kendaraan untuk peningkatan kerja UKM. 3. Yang paling penting adalah komitmen tepat waktu untuk pemikiran strategis, karena dalam organisasi yang lebih kecil, motivasi untuk berpikir dan bertindak secara strategis sering mengikuti krisis di mana saat itu telah terlambat. Review dari 2 jurnal dari kelompok kami, semoga berguna dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.